Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Gibran dari kelas 12 IPA 5. Di kesempatan video kali ini saya akan menjabarkan materi matematika wajib kelas 10 yakni persamaan nilai mutlak. Langsung saja ke slide yang pertama. Di sini ada pengertian persamaan nilai mutlak itu sendiri. Menurut kelaspintar.id, nilai mutlak atau bisa disebut juga dengan modulus merupakan nilai suatu bilangan real tanpa adanya tanda tambah, plus, atau tanda kurang, min. Tentu saja kita sudah mengenal yang namanya garis bilangan seperti di bawah ini. Angka yang berada pada sisi kiri 0 merupakan bilangan negatif. Ini semua merupakan bilangan negatif. Sementara angka yang berada di sebelah kanan 0 semuanya merupakan bilangan positif. Namun nilai mutlak tidak akan memperhatikan hal yang satu ini. Contohnya, nilai mutlak dari 4 sama dengan nilai mutlak dari minus 4, yaitu 4, atau secara umum dapat ditulis menjadi nilai mutlak dari 4 sama dengan mutlak dari min 4. Nilainya sama dengan 4 itu sendiri. Lalu kita ke slide yang selanjutnya. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil. Bisa dikatakan bahwa nilai mutlak merupakan jarak yang ditempuh dan menghiraukan arahnya. Jika kita sedang berdiri di titik 0, ini titik 0, dan berjalan ke kanan sejauh 4 satuan, maka kita akan berada di titik 4. Dan jika kita milih untuk berjalan ke kiri dari titik 0, kita ke kiri sejauh 4 satuan, maka kita ada di titik minus 4. Jarak yang kita tempuh dari titik 0 ke 2 arah sama-sama 4 satuan. Sehingga secara umum dinyatakan bahwa jarak X ke A dapat dituliskan dengan notasi mutlak dari X min A atau A min X. Lalu slide selanjutnya ini ada sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama ada mutlak X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua ada mutlak X sama dengan mutlak min X. Yang ketiga ada mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Lalu sifat yang keempat ada mutlak X sama dengan akar dari mutlak X pangkat 2. Sifat yang selanjutnya ada mutlak X kuadrat, itu sama dengan X pangkat 2. Lalu yang selanjutnya jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka nilai X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Lalu ada sifat yang selanjutnya ini mutlak XY sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Selanjutnya ada mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y dengan Y tidak sama dengan 0. Lalu ini ada sifat terakhir dari nilai mutlak, yakni mutlak X min Y sama dengan mutlak X min mutlak Y. Ini ada nilai terakhir, mutlak X plus Y sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Di sini kita akan melihat reminder dari nilai mutlak itu sendiri. Nilai mutlak merupakan jarak bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak ditulis dengan lambang 2 garis seperti ini. Nilai mutlak selalu bernilai positif, sehingga nilainya selalu lebih atau sama dengan 0. Contoh pengaplikasian dari nilai mutlak itu sendiri ada jarak serta umur. Kita langsung ke contoh-contoh soal. Ini ada bentuk-bentuk dari persamaan nilai mutlak.
Untuk bentuk yang pertama, ada mutlak fx sama dengan k dengan syarat k harus lebih dari sama dengan 0. Ini ditampilkan contoh soal nilai mutlak x plus 3 sama dengan 7. Langsung aja ini kita cari dengan cara mudahnya, yakni yang pertama dengan mengubah si fx itu sendiri, mengubah fx itu menjadi dua bentuk, yakni dengan fx sama dengan k untuk yang pertama. Yang kedua ini ada bentuk f x sama dengan min k. Langsung aja di sini kita masukin angka-angkanya. Mutlak x plus 3 sama dengan 7. Ini langsung kita ubah bentuknya. Jadi yang pertama tuh bentuk fx sama dengan k. Berarti ini sebagai fx, ini bertindak sebagai fx, ini sebagai gx. Ini sebagai k. Ini langsung kita ubah x plus 3 dengan x, kita pindah ruaskan plus 3 ke kanan menjadi 7, berarti ini min 3. X yang pertama kita dapat hasilnya 4. Sementara kita ubah ke bentuk yang kedua, sini bentuk yang kedua ada fx sama dengan min k. Fx-nya kita masukin, ini mutlak x plus 3, lalu min k, k-nya kan 7, berarti kita ubah menjadi min 7. Sini langsung aja mutlak dari x plus 3 itu sendiri sama dengan x plus 3 dengan min 7. Bisa dihapus. Ini x min 7, kita pindah ruaskan plus 3 ke kanan menjadi min 3. Untuk hasilnya sendiri menjadi min 10. Berarti himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 3 sama dengan 7 itu sama dengan min 10 dan 4. Lalu di sini ada bentuk dari persamaan nilai mutlak yang kedua. Jadi di sini bentuk yang kedua ada mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx harus memenuhi nilai lebih dari sama dengan 0. Langsung ke contohnya, ini ada himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1 adalah, ini syaratnya cukup mudah, sama dengan yang contoh soal pertama. Kita ubah fx mutlak dari fx sama dengan gx menjadi dua bentuk. Yang pertama, fx sama dengan gx
Yang kedua, fx sama dengan min gx. Langsung aja kita masukin angkanya ke dua bentuk ini. Bentuk yang pertama ada bentuk fx sama dengan gx, berarti di sini fx-nya mutlak dari 3x plus 1, sementara di sini gx-nya 4x min 1. Gx itu berarti 3x plus 1 sama dengan fx, atau di sini fx, di sini gx-nya 4x min 1. Langsung aja kita hitung, di sini 3x, 4 pindah ruas ke kiri jadi negatif, 4x sama dengan min 1. Ini plus 1 pindah ruas ke kanan menjadi min 1. Di sini kita hitung 3x min 4x sama dengan min x. Min x dapat min 2. Berarti nilai x itu sama dengan 2. Ini untuk bentuk yang pertama, fx sama dengan gx. Untuk bentuk yang kedua, fx sama dengan min gx, ini kita langsung masukin aja fx-nya 3x. 3x. Ini fx. Ini gx-nya. 3x plus 1 sama dengan, ini kita kali min, berarti min 4x min 1. Ini kita hitung 3x plus 1 dengan, ini min 4x kita kali, min 4x, min dikali min kan positif, jadi positif 1. Lalu kita hitung x-nya 3x, ini min 4x pindah ke kiri, pindah ruas, berarti jadi plus 4x sama dengan, ini positif 1, yang di kiri positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi min 1. Ini 3x plus 4x sama dengan 7x. 7x sama dengan 0. X itu 0 bagi 7 kan hasilnya 0. Berarti sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita uji syaratnya. Untuk uji syarat sendiri itu berarti gx harus lebih dari sama dengan 0. Gx lebih dari sama dengan 0, berarti kita masukin gx-nya itu 3x, ini syarat. 3x plus 1 harus lebih dari sama dengan 0. Ini ada kekeliruan sebentar. Untuk nilai gx nya kita masukin 4x min 1, berarti ini 4x min 1 pindah ke kanan sama dengan 1. Lalu x berarti sama dengan, atau x lebih dari sama dengan 1 per 4. Kita lihat apakah kedua nilai ini memenuhi persyaratan dari x sama lebih dari sama dengan 1/4. Yang pertama, dari 0 itu sendiri. 0 itu kan angkanya lebih kecil dari 1/4. Berarti 0 ini nggak memenuhi syarat dari gx lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk yang 0 ini tidak memenuhi. Dan untuk bentuk yang 3x plus 1 sama dengan 4x min 1, itu kan hasil x-nya sama dengan 2. Dilihat dari syaratnya apakah memenuhi nilai x-nya
karena kan syaratnya X lebih dari sama dengan 1/4. 2 itu kan lebih dari lebih dari sama dengan 1/4. Itu tandanya angka 2 ini memenuhi syarat dari Gx lebih dari sama dengan 0. Lalu kita ke bentuk persamaan nilai mutlak yang ketiga. Ini ada bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ini ada contoh soalnya, jadi mutlak 3x min 2 sama dengan mutlak 2x plus 7. Ini kita misalkan, yang pertama mutlak 3x min 2, kita misalkan A. Lalu mutlak 2x plus 7 kita misalkan B. Dalam sifat-sifat nilai mutlak, mutlak dari A kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat. Berarti langsung aja A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kita pindahin B kuadrat ke kiri, jadi min B kuadrat sama dengan 0. Lalu kita faktorkan bentuk ini menjadi A plus B, A min B. Ini untuk menentukan nilai dari soal yang udah dikasih. Ini berarti tandanya fx plus gx kali fx min gx sama dengan 0. Lalu kita masukkan atau kita jumlahkan langsung. Fx ini kan A, berarti langsung aja nih kita jumlahkan 3x plus 2x kan 5x. Lalu min 2 plus 7 sama dengan plus 5. Lalu fx 3x min, ini untuk yang fx min gx, berarti 3x min 2x sama dengan x. Terus di sini min 2 plus 7 plus 5 sama dengan 0. Ini langsung aja 5x plus 5 sama dengan ini sama dengan 0. Ini berarti tandanya 5x sama dengan min 5. Tandanya 5. Ini berarti x sama dengan min 1. Atau x plus 5 sama dengan 0. Ini x berarti plus 5 nya pindah ruas ke kanan jadi min 5. Kita udah nemu nih dua nilai x nya. Berarti himpunan penyelesaian dari mutlak 3x min 2 sama dengan 2x plus 7 adalah min 5 dan min 1.